Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Ammani Jibrilu alaihi salam indal baiti marratain, telah mengimami yaitu Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi bait Ka'bah marratain 2 kali, fasalla biyal juhri hina jalatus samsi. Nabi melaksanakan sholat pada hari yang pertama yaitu setelah tergelincir matahari. Bagaimana tergelincirnya matahari? Wa kana qadarus syiraq, yaitu condong ke barat sekitar yaitu tali sandal. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besoknya melaksanakan sholat zuhur lagi, sholat biazurihi kana zilluh mislah. Dan Nabi melaksanakan sholat zuhur di hari kedua berdasarkan hadis Abu Daud ini adalah kalau seandainya didirikan kayu dengan bayang-bayang matahari, maka kalau diukur dengan kayu yang kita dirikan itu dengan bayang-bayang matahari adalah sama panjangnya itu kayu itu dengan bayang matahari. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia melaksanakan sholat itu 2 kali, satu di awal waktu, satu di akhir waktu. Maka oleh sebab itu berdasarkan hadis ini para ulama membagi waktu sholat itu kepada 6 macam secara garis besar. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah itu apa? Dijelaskan dalam kitab Taqrirus Sadilah. Iza shallal insanu fi hajil waktu hasala ala fadilatil awal waqti. Wa yakuna zalika bistighali bi asbabis shalah. Apabila seseorang itu melaksanakan sholat, maka dia dihitunglah dia melaksanakan sholat di awal waktu. Bagaimana dia? Dia cuma setelah masuk waktu sholat itu dia menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Apa itu sebab sholat? Seperti wa ijabatul muazzin, menjawab muazzin. Jadi setelah masuk waktu kemudian dikumandangkan azan, yang dikumandangkan itu kita jawab jawaban yang dikumandangkan oleh muazzin tadi. Maka setelah itu wat-taharah, dan juga kita masuk juga lagi di antara sebab-sebab sholat itu bertaharah, wasatrul aurah, menutup aurat, wantijar jamaah, dan menunggu jamaah. Kalau seandainya jamaahnya belum siap, umpamanya masih ngambil udu, umpamanya jamaahnya masih mencari kain untuk penutup aurat, bahkan ada jamaahnya masih melaksanakan sholat sunat, maka tunggu mereka itu selesai. Tapi kebanyakan di antara kita karena buru-buru untuk melaksanakan sholat, kadang orang belum siap lagi melaksanakan sholat sunat, masih ta'iyat akhir, si muadzin sudah mengumandangkan iqamah. Maka oleh sebab itu kan dijelaskan dalam bab sholat berjamaah, kapan boleh muadzin itu mengumandangkan iqamah, yaitu sewaktu kalau ada isyarat yang diberikan oleh imam, yaitu isyarat yang diberikan oleh imam supaya dikumandangkan iqamah, atau sekurang-kurangnya isyarat itu imam sudah maju ke tempat yaitu berdirinya imam untuk melaksanakan sholat. Kalau belum ada perintah dari si imam untuk dikumandangkan iqamah, maka si muadzin jangan dulu mengumandangkan iqamah. Tapi banyak di antara kita kadang karena sudah di-setel di masjid-masjid yaitu waktu iqamah, waktu azan ke iqamah sekian, yang penting sudah bunyi belnya yang ada di jam elektronik itu, maka si muazzin memandangkan iqamah. Yang seperti ini kurang baik rasanya, maka tunggulah, dilihat dulu ada orang masih melaksanakan sholat sunat, tunggu dia selesai supaya jangan ada muncul rasa was-was yang ada di dalam hatinya untuk menyempurnakan sholat itu dengan baik. Kenapa kita melaksanakan sholat itu diperintahkan oleh Allah supaya khusyuk, jangan ada rasa was-was. Setelah dia nampak sudah tak ada lagi orang melaksanakan sholat sunat, barulah kita kumandangkan iqamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati,
Maka oleh sebab itu, maka waktu yang pertama sebagaimana yang saya jelaskan tadi adalah waktu fadilah. Di awal waktu fadilah ini kita selain mendapatkan pahala solat, maka kita diberikan oleh pahala yaitu pahala awal waktu. Karena Nabi memerintahkan itu as-salatu ala waktiha, solatlah kamu di awal waktunya. As-salatu ala waktiha, solatlah tepat pada waktunya. Maka di awal waktu ini yang sudah kita laksanakan sebab-sebab untuk melaksanakan solat. Di antaranya dikumandangkan azan menjawab bacaan-bacaan azan yaitu bertoharoh, menutup aurat dan menunggu jamaah sudah kita laksanakan. Ini masih masuk kita ke dalam waktu fadilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, waktu fadilah ini adalah waktu pembagian yang pertama dari waktu solat. Dan masuk kita kepada waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar. Apa itu waktu ikhtiar? Yaitu kita boleh milih untuk melaksanakan ibadah solat itu sesuai dengan syariat. Tapi dijelaskan sini kapan batas habis kapan masuknya waktu ikhtiar itu setelah habis waktu fadilah. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan waktu fadilah zuhur itu adalah mulai dari awal waktu sampai pertengahan waktu zuhur, itu waktu fadilah. Maka setelah habis waktu pertengahan itu masuklah kita kepada waktu ikhtiar. Kalau asar, maka waktu fadilahnya itu mulai awal waktu asar sampai kita masuk kepada, kalau didirikan kayu, bayang-bayang matahari itu 2 bayang-bayang. Yang paling singkat itu maghrib. Waktu fadilahnya di situ berjumpa dengan waktu ikhtiar. Sedangkan waktu isya, waktu ikhtiarnya itu dengan waktu fadilah. Waktu fadilahnya itu mulai masuk waktu isya sampai 1/3 malam. Setelah itu masuk waktu ikhtiar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah tausiah singkat kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.